Halo mahasiswa baru UNJ 2022, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kampus hijau, kampus perjuangan yang telah banyak menghasilkan pejuang pendidikan dan pembangunan bangsa. UNJ mencerdaskan dan memartabatkan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh mahasiswa baru di Universitas Negeri Jakarta. Selamat menempuh pendidikan tinggi di Universitas Negeri Jakarta. Semoga semua Anda sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru. Semangat selalu meraih prestasi. Selamat datang mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Kalian patut bangga menjadi mahasiswa UNJ. Dan saya berharap kalian bisa berprestasi di berbagai bidang, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk kejayaan dan mengharumkan nama UNJ yang kita cintai dan kita banggakan. Selamat mengikuti PKKMB 2022. UNJ jaya, UNJ juara, UNJ luar biasa. Halo, saya Toto Bintoro, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Negeri Jakarta. Mari sukseskan PKKMB 2022 demi terbentuknya karakter mahasiswa yang unggul, berprestasi, kreatif, dan patriotik. Ini langkah awal saudara menuju kesuksesan masa depan. Selamat mengikuti PKKMB tahun 2022. Selamat siang mahasiswa baru UNJ. Kami ucapkan selamat, Anda telah diterima di salah satu perguruan tinggi negeri terbaik, Universitas Negeri Jakarta. Manfaatkanlah kegiatan PKKMB ini secara optimal, dan ini akan berpengaruh pada masa depan Anda. Selalu semangat dan optimis menjadi mahasiswa UNJ. Oke, siap. Terima kasih. Selamat datang kepada mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta angkatan tahun 2022. Kalian merupakan generasi yang sangat beruntung dan unggul karena kalian sudah mampu bersaing dengan ribuan calon mahasiswa baru yang tidak bisa berkuliah di universitas ini. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan kesempatan emas ini. Mari kita berprestasi untuk menunjukkan bahwa kalian merupakan generasi emas yang unggul. Semangat! Oke, halo semuanya teman-teman mahasiswa UNJ. Perkenalkan, namaku Evan. Kali ini aku akan menjelaskan tentang kampus sehat ya. Gitu. Nanti kita bakal ngejelasin tentang gimana pentingnya kampus sehat, terutama buat teman-teman mahasiswa baru ya di sini gitu. Sebelumnya perkenalkan, next. Namaku Ivan Diahenur Rahim sebetulnya, tapi teman-teman biasa manggil aku Evan. Dan kalau teman-teman sudah tahu, aku adalah founder dan CEO dari SP Kolektif. SP Kolektif adalah brand yang di dalamnya ada brand-brand lain yang salah satunya mungkin yang cukup terkenal. Salah satunya yang mungkin cukup terkenal adalah 1% gitu ya. Next. Nah, sebelum kita mulai sebetulnya aku mau teman-teman refleksi sih terkait dengan kesehatan mental teman-teman ya. Itu sekarang kira-kira kalau misalnya aku tanya dari 1 sampai 10, itu teman-teman ada di level berapa sih tingkat kesehatan mentalnya sekarang? Nah, ini menarik sebetulnya karena kalau berbicara soal pengalaman di mahasiswa, karena kebetulan aku juga di jurusan psikologi, sempat jadi mahasiswa juga gitu ya sebelumnya. Aku di kampus tetangga di UI ya dulu. Ketika di psikologi, aku tuh sempat ikut organisasi. Dan waktu itu di tahun 2018 sempat diamanahkan sebagai ketua BEM gitu ya. Dan di Fakultas Psikologi, aku tuh waktu itu bikin proker yang meneliti soal mahasiswa gitu.
gitu. Jadi aku iseng-iseng, jadi sebenarnya nggak iseng sih, riset yang cukup rigorous bisa dibilang untuk ngelihat sebenarnya tingkat kesehatan mental mahasiswa itu seperti apa. Dan ya hasilnya memang mencengangkan ya gitu. Next lagi. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat soal data gitu ya, dari 40% gitu ya, 40% mahasiswa itu mengalami yang namanya depresi gitu. Jadi gejalanya tuh ada gitu, dan 61% gitu ya mahasiswa itu mengalami ya yang namanya gejala kecemasan gitu. Dan ini sebenarnya menarik banget karena kalau kita lihat trennya dari tahun ke tahun, tapi tingkatannya itu semakin meningkat gitu. Dan ini kenapa sih sebenarnya? Nah ya karena ya bisa dibilang tadi ya, orang-orang pada stres, orang-orang merasa kesehatan mentalnya terganggu gitu. Yang artinya kalau dalam konteks kampus sehat ya kampusnya bisa jadi ya, dan mahasiswanya juga udah nggak sehat gitu. Dan ya bisa dibilang gitu ya, periode emerging adults atau misalnya young adults gitu atau dewasa muda, buat teman-teman tuh mungkin adalah hal yang berat gitu ya. Kita mungkin tahu yang namanya quarter life crisis gitu. Jadi banyak dari teman-teman yang mengalami krisis eksistensial gitu sih. Next. Nah, program kampus sehat itu apa? Nah, program kampus sehat itu gitu ya sebenarnya adalah upaya itu supaya pendidikan tinggi atau dalam hal ini kampus gitu ya, itu bisa jadi lembaga ya yang sehat sih basically ya. Nah ini tuh digagas gitu ya buat pencegahan penyakit sebenarnya, dan optimalisasi supaya ya memang orang-orang gitu termasuk mahasiswa di dalamnya itu ya bisa tetap sehat sih, sebenarnya sesimpel itu. Next lagi. Nah tema yang diangkat tuh sebenarnya banyak ya gitu, aku nggak bakal sebutin satu-satu, teman-teman bisa lihat aja gitu. Tapi salah satu di dalamnya itu ya adalah satu hal yang 1% concern banget, itu adalah kesehatan mental. Dan itu memang ya industrinya aku juga gitu ya. Dan juga nanti banyak juga kesehatan fisik, gimana caranya mendeteksi ya berbagai macam penyakit terutama gitu ya. Bukan cuma penyakit yang menular seperti misalnya coronavirus gitu kan sekarang, dan juga ada monkeypox dan lain sebagainya, tapi bukan cuma itu, karena ya salah satu tingkat kematian tertinggi, bukan salah satu sih, beberapa tingkat kematian tertinggi itu sebenarnya karena penyakit yang tidak menular teman-teman, alias karena lifestyle. Nah gitu ya, kenapa ini penting? Ya biar nanti mahasiswa bisa yang ngembangin potensinya dengan sehat gitu sih. Ya basically biar teman-teman bisa ya sehat di berbagai macam aspek yang tadi. Nah definisi sehat menurut teman-teman tuh apa sih? Well ya sebenarnya definisi sehat tuh simple ya gitu ya, teman-teman bisa berfungsi dengan normal dalam semua aspek. Tapi sebenarnya sehat itu bisa kita bagi jadi berbagai macam aspek, kayak misalnya sehat mental, sehat fisik, sehat finansial, banyak lah. Dan next lagi, ini tuh sebenarnya gitu ya, kalau dari perspektif 1% ya kita sebenarnya kan adalah life school ya gitu. Mungkin kalau di kampus kan sekolah formal, kalau kita adalah sekolah ya informal atau non formal gitu yang membahas tentang kehidupan yang ya basically banyak nggak diajarin di sekolah. Nah 1% itu sebetulnya ya memang di dalamnya juga menjelaskan tentang kesehatan. Mulai dari level 1 kita tuh ada level-levelnya gitu lah kurikulumnya. Itu ngejelasin soal ya ini sehat finansial mainly, sama ya sehat di relationship gitu ya, biar sehat mental juga, sehat fisik juga, sehat sosial juga tadi ya. Yang relationship itu dari level 1 sampai 4 kita ngejelasin itu gitu. Dan ini sebenarnya merupakan hal yang mungkin jarang dipelajari di sekolah. Mungkin biasanya teman-teman mempelajarinya lewat ya luar sekolah, lewat ekskul, atau mungkin kalau di universitas namanya UKM gitu ya. Nah ini sebenarnya kita ya mengajarkan dan sharing juga tentang hal ini gitu setiap harinya gitu sih. Jadi mulai dari level 1 sampai level 4. Nah pengalaman aku jadi ya dulu ketua BEM gitu ya, aku melihat memang banyak mahasiswa yang bisa dibilang DO, dan DO-nya itu bukan kayak Mark Zuckerberg ya, bukan kayak Bill Gates yang mereka punya kesibukan terus DO terus jadi sukses gitu, enggak. Banyak juga yang sebenarnya DO karena merasa nggak mampu untuk belajar, banyak yang DO karena ada masalah finansial, banyak yang DO karena ya finansial tuh maksudnya dengan orang tua ya, karena ya kalau di kampus aku juga dulu sempat ada masalah gitu. Kayak dulu tuh contohnya ya, misal ayahku tuh tiba-tiba stroke gitu di tahun 2017, dan itu tuh di tahun ketika aku maju jadi ketua BEM gitu ya. Dan itu jadi pukulan berat sih, karena waktu itu gak bisa bayar kuliah gitu. Nah gara-gara gak bisa bayar kuliah
ya alhamdulillahnya memang waktu itu kampus alumni juga ngebantu untuk bayar sih gitu. Jadi aku dapat beasiswa sejak saat itu, beasiswa tambahan gitu. Nah tapi banyak juga teman-teman aku yang ya mungkin crash keuangannya, mungkin orang tua, keluarga dan sebagainya gitu ya. Dan sejak saat itu jadi nggak bisa berfungsi di kampus, kesehatan mentalnya terganggu gitu kan. Terus mau dibantuin sama temennya dikit juga, misalnya ada juga tuh temen aku nggak akan sebut namanya gitu ya, dia asalnya dari ya salah satu daerah gitu yang cukup jauh, jadinya DO gitu. Karena ya mungkin kalau masalah finansial kampus bisa bantu gitu ya, nggak apa-apa nunggak dan lain sebagainya. Tapi kalau masalah IPK, kalau lu nggak lulus di semua mata kuliah, nggak bisa kerja sama ya kelompok, itu kan jadi masalah. Nah ini makanya kampus sehat ini sebenarnya penting, karena kalau kesehatan mental temen-temen kena mental gitu ya, atau kena kesehatan fisik ya jadi masalah juga sih gitu. Nah jadi kesehatan mental lu simple ya, gimana caranya kita bisa produktif sehari-hari, itu sih next lagi. Dan sebenarnya kalau temen-temen merasa kayak stres dan lain sebagainya, dan udah lebih dari 2 minggu ngerasain stres seperti itu gitu ya teman-teman harus ngelihat sih tanda-tandanya, karena mungkin itu tanda ya untuk teman-teman ya untuk mungkin nyari bantuan atau minimal cerita ke temen lah, biar nanti teman-teman bisa bisa jadi sehat mental lagi, next lagi. Nah teman-teman bisa lihat ya kurikulum ini. Nah kalau biasanya orang-orang, karena kita kan punya layanan kesehatan mental juga ya 1%. Biasanya orang-orang yang punya masalah kesehatan mental itu level 1 dan 2-nya itu kurang oke. Level 1 ngomongin soal survival. Survival itu di dalamnya kita merasa memang perlu memasukkan yang namanya relationship. Nah jadi basic relationshipnya harus oke teman-teman, dengan keluarga, dengan sahabat, dengan teman-teman, dengan pasangan gitu ya, itu pastikan oke. Nah terus habis yang kedua adalah finansial gitu. Nah ini finansial memang ya kita udah tahu lah ya, itu penting banget, kalau nggak ada duit ya nggak bisa makan gitu kan. Nah yang ketiga adalah teman-teman juga harus bisa berbaur gitu. Nah aku juga kebetulan orang perantauan gitu ya, yang pindah dari sebuah kota ke Jakarta, jadi itu juga jadi challenge. Nah jadi buat teman-teman yang merantau nih ke UNJ gitu, itu teman-teman harus melihat sebetulnya gimana teman-teman bisa bergaul di sana, karena tiap daerah beda-beda gitu. Beruntung sih di Jakarta memang cukup diverse ya, cukup luas dari cakupan budaya gitu. Mungkin teman-teman bisa melihat banyak. Tapi ya kalau kita lihat mungkin dengan background teman-teman yang misalnya orang Jawa, orang Batak, orang mana, ya bisa aja nanti menimbulkan konflik kalau ketemu orang yang nggak biasa gitu dengan teman-teman. Kayak misalnya aku waktu itu ketemu orang Jakarta ngomongnya gue lu, aku tuh nggak bisa ngomong gue lu gitu dan belum biasa gitu ya. Nah itu jadi masalah juga sebenarnya, hal sesimpel itu. Jadi level 1-nya teman-teman harus oke gitu ya, biar bisa sehat. Yang kedua adalah levelnya adalah ya ini survival. Teman-teman harus bisa nyiapin dana darurat, kesehatannya disiapin dan lain sebagainya. Nah itu biar aman, karena kalau teman-teman sakit nanti bakal ngaruh ke mental, bakal ngaruh ke pembelajaran juga sih. Nah di sini kelebihan atau kekurangan stres itu sebenarnya bisa jadi pemicu banget gitu. Maksudnya jadi pemicu gimana? Kok kekurangan stres bisa jadi pemicu, Van? Gitu. Nah stres itu kita mesti tahu sebenarnya apa. Nah stres itu sebenarnya adalah ya ketika kita merasa tertekan, ketika kita merasa terancam gitu. Stres itu sebetulnya ada 2 gitu. Ada yang pertama namanya eustress, ada yang kedua namanya distress. Nah eustress itu adalah stres yang bagus. Misalnya teman-teman ikut lomba di UKM gitu kan, terus jadi semangat kuliah gitu. Nah itu bagus sebenarnya stresnya. Kayak misalnya aku juga dulu sempat stres tuh saat maju jadi ketua BEM gitu kan. Kan harus ada, kan pasti ada saingannya gitu ya, ada lawan calonnya juga, bakal calonnya. Terus bukan hanya ada lawan bakal calon, kita juga harus ngumpulin suara, dan kita juga harus ketika kepilih juga harus amanah. Nah itu stres. Tapi stres itu nggak yang bikin aku jadi down, nggak yang bikin aku jadi gimana, malah bikin ya bisa jadi makin semangat gitu. Nah itu adalah eustress. Nah distress, ada juga yang namanya distress. Nah ini teman-teman bakal merasakan distress kalau stresnya kebanyakan biasanya gitu. Nah stres yang kedikitan juga sebenarnya bisa menciptakan distress. Nah kalau di 1% sebenarnya kita sering banget nyebut istilah yang namanya nyablon. Nyablon tuh apa? Nyantai blow on gitu. Nyantai blow on tuh alias lu gak ngapa-ngapain di kampus, udah belajarnya kagak bener, terus gak organisasi dan lain sebagainya. Ya sebenarnya pilihan lah ya buat teman-teman untuk melakukan apapun di kampus.
Tapi kalau misalnya teman-teman ngerasa terlalu gabut gitu ya, kerjanya nongkrong terus dan gak happy dan malah jadi bosen, itu sebenarnya juga adalah di-stress juga gitu. Jadi harus ditingkatin stresnya, ikut kegiatan, ngelakuin sesuatu biar teman-teman jadi performanya bagus. Seperti grafik ini teman-teman bisa ngelihat gitu ya. Makin tengah itu makin bagus gitu. Nah teman-teman, makanya sekarang aku ajak teman-teman untuk refleksi juga gitu. Tadi dari tingkat kesehatan mental mungkin ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau ada yang rendah, coba refleksi. Jangan-jangan ketika stres teman-teman melakukan hal yang buruk gitu. Kayak misalnya sekarang tuh kan sering banget ya ada kata-kata yang namanya healing gitu kan. Kalau stres gue mesti healing. Nah healing ini sebenarnya mesti bagus juga gitu. Next lagi, dari aku bakal ngasih tahu nih cara healing yang oke. Next lagi. Nah, jadi healing itu kalau bahasa ilmiahnya sebenarnya adalah coping stress, teman-teman. Coping stress itu maksudnya adalah ya cara menangani stres. Kalau teman-teman healingnya jelek atau coping stressnya jelek, itu nanti bakal jadi ngaruh juga. Contohnya gini, banyak ya anak-anak Jakarta gitu sebenarnya, ya nggak bisa dibilang banyak juga sih. Ada beberapa anak-anak Jakarta yang misalnya kalau stres itu mabok gitu ya. Terus misalnya belanja yang banyak banget. Nah ini sebenarnya adalah ya bisa dibilang maladaptive coping ya. Jadi cara yang tidak adaptif atau cara yang buruk gitu untuk mengatasi stres gitu ya. Contohnya tadi gitu ya, buang-buang uang, terus juga mabok dan lain sebagainya, bahkan sampai ke narkoba teman-teman ya gitu. Merasa bahwa itu akan menghilangkan stres, padahal enggak, gak nyelesain masalah juga gitu, dan gak bikin teman-teman jadi lebih baik juga. Anggap aja misalnya teman-teman mabok gitu ya, terus abis mabok juga ya masalahnya tetap ada gitu. Begitu juga sama dengan healing ke Bali, healing kemana gitu. Nah itu tuh sebenarnya kan nggak menyelesaikan masalah, malah jadi bisa jadi malah buang-buang duit doang. Kalau teman-teman setelah balik merasa masih buruk gitu, merasa dengan perasaan yang sama gitu ya. Jadi itu disebut maladaptif. Nah ini teman-teman harus sadar kalau sampai sekarang teman-teman masih melakukan maladaptive coping. Nah tapi ada yang adaptif. Nah adaptif ini aku bakal jelasin next. Adaptif ini sebenarnya dibagi jadi dua, ada problem, ada emotion focus. Nah, yang sering orang-orang pikir dalam kesehatan mental itu kebanyakan yang emotion focus. Jadi fokus ke emosi. Misalnya kalau lagi stres dengerin musik dan lain sebagainya. Itu benar, tapi ini juga jangan kebanyakan teman-teman ya. Jadi kalau perlu memang dilakukan aja. Healing ke Bali itu nggak salah sebenarnya. Tapi kalau misal teman-teman healing ke Bali sampai bolos kuliah, nah itu mungkin itu jadi salah sih gitu ya. Jadi teman-teman juga harus mikir gimana cara nyelesain problemnya, bukan cuma menenangkan emosi teman-teman. Jadi kayak misalnya gini, kalau ada masalah sama dosen ya tidur boleh, terus juga dengerin musik boleh, tapi abis itu teman-teman harus problemnya juga diselesain. Jadi ngobrol sama dosennya, kerjain skripsinya gitu ya, nanti tugasnya dikerjain. Kalau ada kerja kelompok jangan ghosting, harus ikut gitu ya. Kalaupun teman-teman mau izin bilang juga ke teman-temannya ya. Nah itu kurang lebih adalah cara-cara supaya teman-teman punya coping yang sehat gitu. Jadi ada problem, ada emotion focus. Nah yang perlu aku garis bawahi adalah orang-orang kan mikir healing itu masalah emosi. Sebenarnya enggak, healing itu seringkali juga terkait dengan penyelesaian masalah. Jadi kalau teman-teman ada masalah nggak diselesain, teman-teman malah dengerin musik atau mungkin meditasi gitu ya. Kalau itu terlalu banyak sampai masalahnya nggak pernah dikelarin, jangan-jangan teman-teman kabur dan emotion focus coping ini jadi malah adaptif gitu ya. Jadi buat teman-teman, aku juga ada sih temen, bahkan karyawan 1% gitu ya, nggak akan aku sebut namanya, yang pernah punya pengalaman dulu cabut kuliah gitu sampai 1 semester gak jelas aja gitu, dan itu akhirnya ngaruh juga setelah melakukan hal itu jadi buruk juga gitu ya ke dirinya sendiri. Nah tapi setelah evaluasi jadi lebih bagus, dan pas cabut 1 semester itu ya mainnya game online dan lain sebagainya gitu. Dan game online gak salah sih, aku juga main game online dan di 1% juga kita sering bahas gitu ya tentang game online. Itu gak salah, yang penting teman-teman jangan sampai jadiin itu pelarian aja dan masalah aslinya gak selesai, malah jadi makin buruk gitu. Nah gimana cara menjaga kesehatan mental? Simple tapi bukan berarti mudah gitu ya. Mulai dari tadi level 1, level 2, dari kesehatan dijaga, jaga hubungan komunikasi dengan orang lain gitu ya, ngelakuin aktivitas fisik, olahraga dan sebagainya. Kalau waktu dulu aku ketika masih di UI sih aku sering Sabtu Minggu ke kampus jogging gitu ya,
karena ngekos juga sih di sana itu. Dan self care juga ya, self care itu ya teman-teman jaga diri dan merawat diri gitu. Nah ini mungkin yang banyak ditanya oleh teman-teman gitu ya, kapan harus bertemu yang namanya profesional. Next lagi, biasanya di kampus ada gitu ya. Dan sekarang juga ya, karena dulu aku termasuk mungkin di BEM Psikologi gitu ya, termasuk yang melaksanakan gerakan konseling sebaya gitu, dan aku lanjutin juga sekarang sebenarnya di 1% gitu ya. Jadi konsultasi sama temen yang jurusan psikologi biasanya, atau temen yang udah dapat training. Nah ini kapan sih teman-teman butuh bantuan? Kalau misalnya udah ngeganggu fungsi teman-teman sehari-hari. Jadi ibaratnya gini, kalau teman-teman awalnya bisa belajar gitu ya dengan baik, tapi ternyata tiba-tiba stres terus gak bisa belajar gitu. Nah itu terjadi selama 2 minggu misalnya. Nah ini teman-teman berarti mungkin harus nyari bantuan gitu ya. Jadi sebenarnya gak perlu 2 minggu sih, kalau udah 3 hari, 4 hari mulai curhat juga. Tapi kalau udah 2 minggu mungkin itu adalah batas bawah untuk teman-teman mulai mikir, oke, kayaknya gue mesti konsultasi gitu ya, ke mungkin ya bimbingan konseling di kampus, atau konselor di kampus, atau psikolog di kampus gitu ya, atau bisa juga ke swasta sih ya gitu. Karena pengalaman aku di beberapa kampus di UI juga bahkan karena sekarang makin membludak gitu ya, kadang ada waktu tunggunya. Nah kalau teman-teman mungkin gak mau nunggu ya, bisa jadi ke berbagai layanan lain gitu ya. Nah, sekarang yang paling penting adalah sebenarnya mahasiswa itu adalah, ya ini klise banget sih ya, tapi aku bakal bilang lagi, ya mahasiswa bisa dibilang sebagai agent of change gitu. Entah apapun profesi teman-teman, apapun yang teman-teman lakuin gitu ya, mau nanti melakukan aksi gitu ya dan lain sebagainya. Aksinya bisa macam-macam gitu ya, bisa demonstrasi, bisa itu juga bikin startup dan lain sebagainya, ya banyak lah. Tapi intinya mahasiswa itu adalah ya bibit-bibit unggul bisa dibilang untuk nanti kita mencapai 2045 gitu, yang memang kita jadi negara yang maju gitu, jauh lebih maju daripada sekarang. Sekarang juga udah kelihatan gitu ya, udah banyak kemajuan teknologi di Indonesia, informasi juga, maupun juga ya dari kesadaran kesehatan mental itu sendiri. Nah ini teman-teman sebagai mahasiswa ya, PR-nya teman-teman adalah itu sih ya, untuk jadi sehat gitu, mempertahankan ini kampus sehat juga, dan siap-siap aja sih buat nanti skill buat masa depan. Dan akhir kata aku mau bilang terima kasih ya, semoga presentasi kali ini ya dan sharing kali ini bisa membantu teman-teman. Dan yang paling penting adalah tadi ya, kalau stres jangan kabur, kalau stres nggak masalah untuk istirahat, dan jangan lupa setelah istirahat dikelarin masalahnya gitu. Jadi jangan healing doang, tapi juga jangan kerja nggak pernah healing. Nah itu juga jangan gitu ya. Jadi balance saja, gimana caranya teman-teman menyeimbangkan waktu dan tenaga teman-teman supaya nanti kerjanya bisa produktif. Dan insya Allah gitu, kalau misalnya kerjanya produktif ya teman-teman bisa lah gitu, mungkin jadi ketua organisasi, bikin startup dan lain sebagainya gitu ya. IPK bagus, lulus lebih cepat mungkin, atau lulus tepat waktu. Nah itu adalah hal-hal yang mungkin akan bikin ya teman-teman senang, dan akan membanggakan juga orang tua dan juga teman-teman sekitar ya gitu. Semoga ini bisa membantu. Sekali lagi akhir kata ya, aku Evan gitu ya, thanks.